Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan Umo Batuh Channel. Kali ini kami akan bercerita tentang Pura Batur Gangsian Tinggarsari. Semoga tiada rintangan. Pura Batur Gangsian merupakan salah satu kayangan jagat yang berlokasi di Banjar Kapas Jawo, Desa Pekraman Tinggarsari, Kecamatan Busung Biu, Kabupaten Buleleng. Keberadaan Pura Batur Gangsian sangat unik karena terletak di pertengahan bukit, di mana bukit tersebut terdapat ribuan batu yang dipercaya sudah ada sejak zaman Megalitikum. Batu-batu yang jumlahnya mencapai ribuan tersebut menumpuk dan tersusun rapi di areal bawah bagian Pura Batur Gangsian. Batu-batu tersebut menjorok di tengah tebing dan tidak menggunakan perekat beton. Namun tumpukan batu-batu tersebut sangat kuat dan tidak pernah bergeser. Karena lokasi untuk mencapai Pura Batur Gangsian yang suci dan keramat tersebut sangat curam dan sempit, maka Kramo berinisiatif membangun pura pengayatan di atas bukit yang kemudian disebut Pura Batur Gangsian. Untuk masuk ke areal persimpangan Pura Batur Gangsian, kita harus melewati pintu besi. Pura Batur Gangsian terdiri dari 3 mandala, yaitu Nista Mandala, Madya Mandala, dan Utama Mandala. Bangunan di Pura Batur Gangsian menggunakan beton. Hampir rata-rata menggunakan beton. Di sisi kiri terdapat prasasti yang terbuat dari marmer. Di sana juga terdapat beberapa batu yang sengaja dipasang sebagai tempat untuk menghaturkan sesajen. Masuk ke Utama Mandala, kita akan melihat bangunan Balai Gong, Balai Pesanakan, dan tempat pewedan. Di sini juga banyak terdapat batu. Sepertinya sengaja dipasang. Di sisi pura terdapat jalan raya dan hutan. Ada juga balai panggungan tempat meletakkan sesajen. Utama Mandala menggunakan narmada, yaitu tempat yang lebih tinggi untuk pelinggih. Terdapat 4 pelinggih. Sebuah gedong Padmasana yang di belakangnya terdapat pohon besar. Di belakang pelinggih terdapat sebuah bukit yang penuh dengan batu. Banyak sekali kera yang ada di sana. Bebatuan besar terdapat di atas bukit, seolah-olah bukit tersebut terbuat dari batu. Namun anehnya banyak pohon yang bisa tumbuh di sana. Batu-batu ini seperti tergeletak begitu saja. Hampir semua bukit dipenuhi dengan batu. Pikiran kita akan terbawa kepada situs Gunung Padang di Jawa. Walaupun secara ornamen tidak mirip, tetapi bukit ini seperti bukit yang terbuat dari batu. Kramo yang tangkil atau sembahyang di Pura Batur Gangsian wajib terlebih dahulu bersembahyang di pelinggih Jero Patih Sakti Nyoman Pengadangan yang terdapat di depan Candi Bentar Pura. Untuk mencapai tempat utama Pura Batur Gangsian harus menuruni anak tangga
Para pemedak harus berhati-hati karena medan yang sedikit curam dan licin. Namun suasana yang tenang dikelilingi pepohonan dan rindang, serta banyak kera yang bergelantingan, membuat suasana kian kusuk. Anehnya, batu-batu tersebut memiliki ukuran yang hampir sama dengan panjang 2 meter dan diameter sekitar 50 cm. Lokasi di mana batu-batu bersusun ini berada, sejak dulu dikenal sebagai kawasan suci yang keramat. Bebatuan ini terpasang di dinding tebing perbukitan secara vertikal dan sebagian lagi secara horizontal. Tidak ada yang tahu secara pasti sejak kapan batu-batu tersebut tersusun dengan ukuran yang hampir sama di sekitar Pura Gangsean. Sebab tidak ada prasasti yang menjelaskan semuanya. Tapi menurut penuturan para tetua yang diwarisi secara turun-temurun, batu-batu ini sudah ada sejak penduduk tinggal di sini. Muncul dugaan batu-batu tersebut mulanya akan digunakan untuk membangun sebuah candi, namun entah di mana tempatnya. Di antara bebatuan tersebut terdapat sebuah pelinggih yang juga dipercaya sudah ada sejak masa lampau. Pura Batur Gangsean dipercaya merupakan stana dari Ide Ratu Mas Melanyat sebagai penguasa batu-batu purba. Bentuk pelinggihnya pun hanya berupa bebaturan yang dikelilingi wastra poleng. Keramus setempat sangat percaya pelinggih berupa bebaturan di Pura Batur Gangsean ini memiliki kekuatan gaib. Di kawasan suci yang dikeramatkan ini beragam kejadian aneh pernah dialami pemedak. Mulai dari kejadian menyeramkan hingga mendapat paice berupa batu mulia. Keramus setempat mempercayai pelinggih di antara batu-batu yang dibangun menjadi Pura Batur Gangsean merupakan pura kesuburan untuk lahan pertanian mereka. Piodalan di Pura Batur Gangsean sendiri dilaksanakan setahun sekali, yaitu pada Purnama Ningkase. Pada akhir upacara piodalan atau pada saat mesinab, keramus setempat biasanya nunas tirto untuk disiratkan ke tumbuhan di kebun mereka agar cepat berbuah. Maklum sebagian besar dari 760 kakak Kramo Desa Tinggarsari bekerja sebagai petani cengkeh dan kopi. Sejarawan Universitas Pendidikan Ganesha Imade Pagah menyebutkan bebatuan itu merupakan situs yang dibangun oleh manusia purba. Cara memahatnya dengan menggunakan besi yang diperkirakan setelah zaman Neolitikum. Pada zaman Megalitikum, bebatuan digunakan untuk sarana pemujaan. Tetapi dari hipotesa sementara, batu itu berjenis Megalitikum, terlihat dari bentuknya yang unik, berupa ribuan batu balok berukuran hampir sama antara satu dengan yang lainnya. Keberadaan situs bebatuan tua tersebut diperkirakan suatu tempat pemujaan besar di wilayah itu. Pemujaan masa prasejarah bisa dipastikan sebagai pemujaan terhadap leluhur, sebagai pelindung dan pemberi kemakmuran. Jenis bebatuan di wilayah itu mirip dengan peninggalan zaman Megalitikum lain, seperti menhir, popunden berunak, sarkofagus, dan lainnya. Pada umumnya, bebatuan dan susunan batu berfungsi sebagai sarana pemujaan. Terlebih, manusia pada zaman itu telah mengenal sistem religi, terutama kepercayaan kepada leluhur dan nenek moyang. Selain itu, kawasan Tinggarsari, Sepang, dan daerah sekitarnya memiliki kaitan nilai sejarah dengan daerah di kawasan Cekik dan Bali bagian barat sebagai daerah pemukiman penduduk pada masa lampau.
Karena pada dasarnya pemukiman masa zaman prasejarah berada di daerah dekat air, dekat pegunungan atau hutan sebagai sumber makanan. Beberapa pihak menduga situs bebatuan di Tingarsari memiliki kemiripan dengan beberapa peninggalan prasejarah di Pulau Dewata yang dikenal dengan situs megalitik di Pura Gel-Gel, di Pura Pancering Jagat, dan kawasan prasejarah lainnya. Demikian perjalanan kami kali ini, dikutip dari berbagai sumber. Untuk makan enak dan murah, silahkan mampir ke Warung Uma Batuh di Blawatuh Gianyar. Om Santi 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 Om.